Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan soleha, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan sempat kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu untuk belajar bersama. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya sejak hari ini sampai yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang ketika mulut dikunci. Semoga anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini meskipun sedang berpuasa. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi hari ini. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 65 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah tangan mereka kepada kami, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Dalam tafsir Al-Quran Kementerian Agama dijelaskan bahwa surah Yasin ayat 65 yang telah dibaca tadi berisi tentang pada hari kiamat nanti mulut manusia akan dikunci. Yang akan bersaksi adalah tangan dan kaki mereka. Allah menjadikan tangan dan kaki berbicara sebagai saksi karena tanganlah yang mengerjakan perbuatan itu, sedangkan kaki ikut menyaksikan apa yang dikerjakan oleh tangan. Jadi, perbuatan tangan merupakan suatu ikrar atau pengakuan, sedangkan perkataan kaki merupakan kesaksian. Pada hari itu, manusia tidak bisa berbohong dan juga tidak bisa melakukan perdebatan atas apa yang mereka kerjakan dulu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud yang menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti, ketika mulut sudah dikunci, anggota tubuh yang mula-mula memberikan persaksian adalah paha pada kaki kirinya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, di era digital ini kita juga harus pandai-pandai dan bijak dalam menggunakan sosial media, karena jari-jari kita juga tidak lepas akan memberikan persaksian di hari akhir nanti. Apakah jari-jari kita pernah menyebarkan berita hoax? Apakah jari-jari kita pernah mengetikkan ujaran kebencian? Apakah jari-jari kita pernah menyakiti hati orang lain melalui kata-kata yang kita ketikkan? Semuanya tidak lepas dari pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dengan demikian, di bulan yang suci ini, marilah kita bersama-sama introspeksi diri, bersihkan hati, perbaiki sikap, misalnya dengan cara tangan kita gunakan untuk senantiasa membuka lembar demi lembar Al-Quran dan kemudian membacanya, atau tangan kita gunakan
untuk membuka buku-buku pelajaran, membuka buku-buku bernafaskan Islam, sehingga nanti kelak di hari akhir tangan kita akan bersaksi yang baik terhadap kita. Begitu juga dengan kaki kita, hendaknya kita gunakan untuk kebaikan, misalnya untuk menuju ke masjid untuk beribadah, menuju ke sekolah dengan niat mencari ilmu, menuju ke perpustakaan dengan niat untuk membaca dan menambah ilmu, sehingga pada akhirnya semua anggota tubuh kita akan bersaksi yang baik terhadap kita. Tidak hanya surat Yasin ayat 65, tetapi dalam Al-Quran ada ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang persaksian dari anggota tubuh kita di akhirat nanti. Misalnya dalam surat An-Nur ayat 24 yang menjelaskan bahwa lidah pun ikut bersaksi. Sehingga marilah kita gunakan lidah kita untuk hal-hal yang baik. Jangan kita gunakan lidah kita untuk menggibah atau memakan sesuatu yang bukan hak kita. Marilah kita bersama-sama menjadi lebih baik di bulan yang suci ini. Semoga kita semua termasuk kepada golongan orang-orang yang beruntung. Karena sejatinya manusia itu terdiri menjadi 3 golongan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Fatir ayat 32. Wa minhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dalam tafsir Al-Muyassar juz 1 dijelaskan bahwa ketiga golongan tersebut adalah yang pertama, golongan dolimun linafsih, orang yang dolim terhadap dirinya sendiri, yakni orang-orang yang berbuat maksiat. Kemudian yang kedua adalah golongan muqtasid, yakni golongan pertengahan, yaitu orang-orang yang melaksanakan perintah Allah tetapi hanya yang wajib saja, dan juga menjauhi larangannya. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan sabiqum bil khairat. Golongan yang ketiga ini adalah golongan yang senantiasa mengerjakan perintah Allah, baik yang sunnah maupun yang wajib, serta senantiasa menjauhi larangannya, bersih pikirannya dan juga bersih hatinya. Menurut Abu Bakar Al-Warraq, golongan yang dimaksud dalam ayat tersebut terdiri menjadi 3, yakni golongan manusia yang lupa, kedua manusia yang bertaubat, dan yang ketiga manusia yang dekat dengan Allah. Ketika manusia itu berbuat dosa, maka ia termasuk ke dalam golongan dolimun linafsih. Tetapi kemudian apabila mereka telah bertobat, maka mereka masuk ke golongan muqtasid. Dan apabila taubat mereka diterima, maka mereka termasuk ke dalam golongan sabiqum bil khairat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, di bulan yang suci ini, marilah kita berlomba-lomba berbuat kebajikan, sehingga di akhirat kelak seluruh tubuh kita akan memberikan kesaksian yang baik. Sebelum saya akhiri materi pada hari ini, saya ada kuis buat anak-anak sekalian. Dengarkan baik-baik ya. Bagaimana cara kalian agar senantiasa termotivasi untuk melakukan amal soleh?
Silahkan kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Jawaban terunik dan terkreatif akan mendapatkan masing-masing 50.000 untuk 3 orang pemenang. Sekian dari saya, semoga tetap semangat dalam menjalani puasa Ramadan, bersihkan hati, jangan sombong, dan tetap jaga persatuan. Ikan tuna sedang balapan. Banyak salah kata, mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.